Oke guys, jadi untuk materi yang sudah Miss Lee share terkait pola kalimat ya. Nah ini itu ada pertanyaan nggak? Kalau diberikan pada ada yang sudah aman, mungkin teman-teman dari sini ada yang mau ditanyakan boleh ya. Sebelum Miss Lee lanjut untuk menerangkan pola kalimat yang biasa kita temui dalam soal TOEFL. Ini ada subjek, ya subjek itu pasti dalam bentuk kata benda. Sudah dipelajari kan ya? Ini. Kemudian subjek juga bisa berupa kata benda tapi yang frase. Ya. Sudah paham dari sini ya? Lanjut. Kemudian ada there, kata there. Ya, there. Nah, there itu adalah pseudo subjek, ya pseudo subjek. Terus ada juga it itu pasti singular. Kemudian pola kalimat yang kedua adalah kata kerja, ya. Gimana teman-teman? Apakah sudah paham dengan materi yang sudah Miss Lee share? Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Lee lanjut ke soal TOEFL. Halo, halo. Halo Miss. Jadi ada Iya. pertanyaan. Gini Miss. Oh iya, silakan, silakan. Mengenai ini ya. Ada subjek, objek, predikat, sama keterangan ya akhirnya itu. Nah, bagaimana merangkai kata-kata itu dengan begitu benar lah gitu Miss. Kan kebanyakan susah gitu kalau bahasa Inggris ini kata-katanya ada verb 1, verb 2, verb 3 harus ada verb apa namanya teh? Verb yang gitu ya Miss. Gimana biar lancar gitu. Oke, thanks for your question ya. Terima kasih sudah berani bertanya ya. Dan untuk susunan dalam kalimat bahasa Inggris itu subjek plus verb ya, terutama ini ya. Jadi susunannya pasti subjek plus verb. Untuk perubahannya ada kalanya memakai berbagai tenses. Nah, tenses itu yang menentukan perubahan kata kerja. Perubahan verb, ada kalanya verb 1, ada kalanya verb 2, ada kalanya verb 3. Nah, kalau verb 3 itu nggak mungkin berdiri sendiri, harus ada yang namanya to be. Atau ada kalanya have atau has. Nah, nanti ini teman-teman akan mendapatkan materi yang berhubungan dengan tenses juga ya di pertemuan ke-10 kalau nggak salah itu ada. Nah, untuk hari ini kita akan fokus sama pola kalimat yang lebih umum, yang mana kita harus bisa mengidentifikasi bagaimana itu subjek berperan, bagaimana itu verb berperan. Yang pastinya secara umum ya 80% susunan kalimat atau pola kalimat dalam bahasa Inggris itu harus ada minimal subjek di awal kemudian verb. Itu ya, seperti itu. Kalau dalam kalimat tidak ada subjek, tidak ada verb, berarti itu bukan kalimat. Seperti itu ya. Kemudian untuk komplement itu letaknya di mana? Nah, namanya juga komplement ya. Nah, kalau objek sama komplement itu bedanya bagaimana? Nah, kalau objek itu jatuh setelah kata kerja, ya, contohnya kayak apa? Driving a new car, berarti ini sebagai objek karena sesuatu yang dikenai pekerjaan drive. Nah, kalau komplement
itu hanyalah sebagai pelengkap. Nah, pelengkap entah itu keterangan waktu, keterangan tempat, ya, itu namanya pelengkap atau komplement. Contohnya, dia melihat John. Nah, di mana? At the movie. Kapan itu last night tadi malam? Jadi ini itu cuma pelengkap aja, alias komplement gitu. Nah, yang utama itu apa? Utama adalah subjeknya she, ya, kemudian verbnya saw, objeknya John. Jadi yang paling utama adalah subjek sama verbnya ini. Itu berlaku untuk semua, ya, semua kalimat dalam bahasa Inggris yang nantinya menjadi modal kita untuk mengidentifikasi sebuah soal, ya. Kalau kita sudah paham apa itu subjek, apa itu verb, maka nanti untuk mengidentifikasi soal dalam TOEFL itu gampang, ya. Gitu ya. Nah, komplement itu apa tadi? Pelengkap ya. Nah, pelengkap itu dalam praktisnya pelengkapnya dalam bentuk modifier. Modifier apa? Pembentuk ya. Modifier itu pembentuk. Entah itu adverb of time ini ya, atau adverb of manner cara kayak well, fluently, ini time waktu ya, seperti itu dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman di sini ada yang belum mengerjakan? Di sini kan ada linknya ya. Jadi di materi yang sudah Miss share itu ada link ini, link apa? Link latihan ini ya. Nah, jangan khawatir untuk link-link yang Miss share itu aman 100% ya, tidak ada malware-malware atau virus apa itu. Jadi ini hanyalah link Google Form latihan ya, latihan buat teman-teman. Kalau memang sudah paham sama materi yang sudah di-share, silakan kerjakan latihan yang sudah Misli bagi di link yang paling bawah. Itu selalu ada di setiap materi ya. Untuk memudahkan teman-teman dalam mengerjakan soal, maka dari itu tinggal klik aja. Biasanya Misli kasih soal itu manual ya. Jadi manualnya itu Misli share dalam bentuk dokumen. Dan kali ini teman-teman bisa mengerjakan dalam bentuk Google Form. Tinggal klik-klik aja ya. Oke, kalau sudah, nah 15 menit sudah Misli membahas atau membrush up materi yang sudah dibagi ya. Mungkin satu pertanyaan lagi, kalau memang ada, kalau nggak ada lanjut. Nothing? Aman ya? Oke. Nah, kalau nggak ada kita clear ya. Oke, thank you for your confirmation. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja ke versi bahasa Inggrisnya. Ya, jadi di sini yang harus kalian pahami itu subjek, verb, object, and complement dalam bahasa Inggris. Kalau materi yang sudah Miss share itu dalam bentuk bahasa Indonesia, kali ini kita akan membahas materi dan soal dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, contohnya yang paling simple adalah people need vitamins. People itu subjek, ya. Subjek itu pasti dalam bentuk kata benda ya. Nah, people itu kan kata benda. Need itu kata kerja. Nah, vitamin itu kata benda juga, tapi berada di belakang. Nah, kata benda yang berada di belakang biasanya disebut sebagai objek. Oke. Selanjutnya, kata kerja selain kata kerja dasar atau dia di sini dalam bentuk to be. Contohnya she is. Nah, an architect. Dia adalah seorang arsitek. Jadi is di sini disebut sebagai kata kerja, ya. Kok bisa? Iya, karena is adalah keluarga dari kata kerja, yaitu auxiliary ya, auxiliary verb. Ini adalah auxiliary verb. Teacher seemed upset. Terlihat, guru itu terlihat kesal.
Jadi ini juga termasuk kata kerja bantu, ya, terlihat atau nampak. Maka dari itu dia tetap dihukumi sebagai kata kerja. Nah, untuk memahami soal TOEFL yang seperti ini ya, semuanya ya, sebenarnya basicnya adalah kita memahami mana itu subjek, mana itu verb. Oke? Nah, kalau di soal nomor 1 ini kira-kira teman-teman bisa nggak memahaminya ya? The art of storytelling itu adalah kata benda. Kata benda yang ada di depan itu pasti sebagai subjek, ya. Ada the. Nah, di sini the. The itu kan artikel ya. Setelah the itu pasti kata benda. Nah, the itu pasti plus noun. Art itu adalah kata benda. Maka dari itu, ini disebut sebagai subjek. Almost itu artinya hampir. Ya, almost itu bukanlah sebagai kata kerja. As old as, setua. Jadi ini adalah kata sifat humanity, kemanusiaan, kata benda. Jadi titik-titik di sini yang hilang itu adalah kata kerjanya belum ada. Gitu ya. Jadi ketika kita mengidentifikasi soal dalam TOEFL, kita harus mencari subjek dan verb-nya. Nah, kebetulan subjeknya sudah ada dan yang belum ada itu apanya? Verb-nya. Maka dari itu untuk pilihan A, B, C, D, verb-nya itu yang mana? Gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa langsung melihat kira-kira verb-nya yang mana. Kalau kita pilih delta, being. Being itu bukan verb ya. Jadi being itu bukan verb. Dia itu sebagai gerund. Ya, karena apa? Karena dia itu be plus verb ing, being gitu aja. Selanjutnya it is. Nah, is itu kata kerja ya, verb. Tapi di sini ada it, ada subjek. Nah, berarti subjek terus ada subjek lagi, berarti kesalahannya adalah double subjek. Nggak boleh. Subjeknya ada 2 nanti ya. Nah, kalau kita pilih alpha, that sama is. Is itu verb ya. Tapi di sini diikuti oleh that. That itu apa? Penghubung antar kalimat atau disebut conjunction. Nah, gitu. Nggak boleh ya. Kenapa? Nanti kurang. Nah, teman-teman di sini belum kasih paham ya soalnya soal conjunction ya. Kurang verb gitu. Kok bisa di sini sudah ada verb kok dikatain kurang verb karena ada conjunction ya. Aturannya kalau kita tulis ya, kalau teman-teman belum paham ya, coba pelan-pelan aja ya, jangan langsung dipaksa paham ya. Yang penting tahu mana subjek, mana verb gitu aja. Wait. Tunggu sabar aja ya. Misalnya setiap Misli ngomong kok belum paham, ada yang belum dipahami, udah biarin aja dulu ya. Nah, berarti gimana konsepnya? Di sini adalah subjek, di sini adalah verb. Kalau kita tulis susunan kalimatnya atau pola kalimatnya nomor 1 itu adalah subjek plus verb plus apa? Nah, di sini ada almost as old as humanity. Plus complement, nggak ada objeknya ya, jadi cuma complement aja. Tapi yang penting ini, ya, yang penting ini subjek sama verb-nya aja, ya, gitu. Intinya kalau kita cari verb ya udah verb aja. Kalau ada embel-embelnya kayak that, kayak it. Nah, being itu bukan verb. Berarti kita cari yang jawaban yang tepat adalah verb is aja. Tuh ya. Oke. Lanjut. Lanjut kita ke pembahasan soal yang lebih gampang ya. Jadi
Ini adalah contoh pembahasan soal TOEFL masih di level 1 ya, level yang gampang. Nomor 1, in the United States. Jadi ini ada in ya. In itu adalah, kalau di bahasa Indonesia, in itu artinya dia, di. Nah, berarti kalau ada di-nya berarti termasuk keterangan tempat dong. Ya, bisa ditanyain di mana ya, di mana berarti dia bukan subjek. Kenapa? Karena di sini ada keterangan tempat yaitu in the United States. Oke? Itu. Jadi bukan subjek. Kenapa Miss? Padahal itu kata benda. Karena ada keterangan tempat. Oke? Nah, kita menemukan is di sini. Nah, is itu adalah keluarga dari kata kerja, maka kita sebut verb ya. Generally, nah generally itu keterangan aja ya, is generally. Dan ini ada kata benda, the responsibility. Nah, kok tahu Miss kalau itu kata benda? Karena ada the. Ya, the itu adalah artikel atau penunjuk kata benda. The responsibility of municipal governments. Jadi ini kesatuan kata benda. Maka dia disebut objek. Maka susunan atau pola kalimat nomor 1 di sini yang kita temukan adalah komplement dulu, yaitu ada in the United States, terus titik-titik, terus ada kata kerja, terus ada objek. Berarti yang belum ditemukan apa di sini? Subjek, Halo, Kak Miss. Vicky. Iya, yang belum ditemukan adalah subjeknya di sini mana, gitu ya. Oke, coba ada yang tahu nggak kira-kira subjeknya mana? Untuk yang memenuhi kriteria subjek itu kata benda ya. Kira-kira mana? Yang B, Miss. Water treatment. Treatment. Oke, good. Jawabannya benar. Kalau kita pilih A, di sini ada for. For itu untuk. Jadi dia bukan tidak mengindikasikan dia kata benda karena ada kata depan ya. Gara-gara ada preposition di sini atau kata depan, maka dia tidak bisa menjadi subjek gitu. Ada where di mana. Nah, itu termasuk keterangan lagi ya. Kemudian ada conjunction maksudnya where itu ya. Kemudian ada in. Ya, ini ada preposition lagi. Jadi kalau yang membatalkan kata benda itu tidak bisa menjadi subjek itu salah satunya adalah gara-gara ada preposition. Nah, di sini ada preposition in, di sini ada preposition for. Nah, kalau where itu apa? Kalau where itu adalah conjunction. Kalau ada satu conjunction dalam sebuah kalimat, itu wajib hadir dua kata kerja atau dua verb. Itu hukumnya seperti itu, hukum tambahannya ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk nomor 1 boleh. Nothing? Aman ya nomor 1 ya. Kalau aman, misalnya lanjut nomor 2 loh. Halo. Ini Lanjut, diam. Miss. Oh, lanjut ya. Lanjut, Miss. Oke. Oke, nomor 2 di sini langsung kita cari atau mengidentifikasi subjek sama verb-nya. Crop protection. Sudah jelas itu adalah kata benda. Karena ciri-ciri kata benda, kalau kita nggak tahu artinya, itu biasanya diakhiri dengan kata ion. Ya.
Kayak contohnya apa ya kira-kira ya? Transportation, transpilation, terus apa lah ya? Apalagi ya? Gas station ya, ion-ion ya. Situation. Nah, itu rata-rata. Kalau kita nggak tahu artinya. Crop rotation itu adalah sebuah kata benda yang ada di depan, maka dia sebagai subjek. Nah, kalau dalam